Halo Sobat Drama Korea, kembali kita akan membahas Kiss Sin. Yesul masih tak percaya barusan apa yang diperlihatkan indra kanannya. Minho tak apa-apa tapi mukanya terlihat marah. Dia minta menjelaskan ke anggota tim lainnya situasinya. Esoknya Yesul masih stres memikirkannya. Yesul masuk ke kamar Minho begitu saja pas orangnya lagi ganti baju. Yesul melihat punggungnya tapi tak menemukan bekas luka seperti di penglihatannya. Yesul penasaran, Minho pikir dia melantur. Rekan rambut pendek menggoda dia melihat Pacha dan Yesul di atas ranjang. Yesul mengelak lalu pergi. Yeomji ikutan kepo. Temannya bilang ada sesuatu di antara Yesul dan Pacha. Ayam datang tanpa rasa bersalah. Dia tak mengira akan hujan. Minho bilang karena itu mereka punya panduan. Minho nggak marah, dia sudah marah sama Yesul semalam. Orang suruhan dari merek Billy datang dan mengeluh pada Yesul dan Minho karena mereka mengeluarkan warna asli ranjangnya. Pikir itu baru dirilis dan mereka sulit mendapatkannya hari ini, lagi pula mereka akan mengadakan syuting tambahan. Tapi yang ikut-ikutan mereka bisa mengakalinya dengan CGI. Tapi orang itu memarahi mereka. Minho menyuruh mengeluarkan ranjangnya. Orang dari pihak Billy tak yakin direktur akan suka iklan ranjang tanpa ranjang. Minho bilang jika direktur meminta iklan yang membuat orang penasaran sama mereknya, dia yakin konsep baru mereka akan memenuhi dan efektif. Yesul juga menjelaskan mereka akan membuat orang yang membayangkan bahwa produk itu tidak ada di sana dan menambahkan suara hujan dan alam seolah-olah ranjangnya ada. Orang itu protes karena dirubah mendadak. Yesul mencontohkan iklan jet washing machine yang konsepnya diubah di lokasi malah sukses ditonton 10 juta orang. Terkadang situasi seperti itu akan membawa hasil yang baik. Syuting akhirnya kelar. Yeomji lega. Dia merasa umurnya bertambah pendek jika syuting. Yesul pun diam. Dia merasa Yesul aneh. Di pikirannya wajar saja pasti berat menjadi PM. Yeomji nanyain Dewa Cha yang biasanya di lokasi syuting sampai selesai dan mengomeli Yesul. Si rambut pendek datang ngasih tahu dia tampak kurang sehat. Setelah Yeomji pergi, dia kepo lagi apa yang terjadi sama Yesul dan Dewa Cha. Yesul ngelak nggak ada yang biasa terjadi. Yesul cerita dia melihat masa depannya tidur bersama Minho. Sepupunya pikir Yesul berimajinasi karena kurang tidur juga karena mimpiin Dewa Cha yang setiap malam ngejar dan ngomelin dia. Yesul makin marah tiap ingat itu. Dia merasa bukan serangga tapi diperlakukan seperti hama padahal kemarin hanya kecelakaan. Sepupunya itu yakin Yesul nggak mungkin sama Minho begituan. Minho minum pilnya lalu menjalankan mobilnya. Di rumah dia nggak bisa tidur gara-gara mendengar suara balapan motor. Minho lalu menelpon polisi melaporkan ada geng motor di antara tol Gamyeon dan kota Seoul. Minho bahkan menyebutkan nomor polisinya dengan jelas padahal mereka jauh di bawah apartemennya. Jiyoung datang ke apartemennya karena mendengar dia sakit dan menembak dia sakit setelah berciuman karena Minho pun sakit saat itu dengannya. Jiyoung mau tahu sama siapa dia berciuman. Minho bilang itu bukan ciuman tapi bibir mereka saling bertabrak. Minho tanya tak ada paparazzi yang memotretnya saat dia kesana tanpa manajer. Jiyoung malah senang dipotret bahkan ingin menciumnya. Minho pura-pura ngajak jalan-jalan lalu membawa Jiyoung ke lift dan dia keluar lalu menjalankan liftnya. Keesokannya Minho nggak bisa dihubungi. Minho pikir Minho nggak pernah cuti sampai membuat mereka nggak enak. Yesul juga ini nggak tahu kenapa. Sunhee nyindir Yesul yang nggak tahu padahal pasangannya di kantor. Yesul ngelak bukan pasangannya Minho. Sunhee ngingetin semua orang di kantor tahu hanya Yesul yang dipedulikan Minho. Minhee membela Yesul kalau Minho justru sering mengganggu dan mengomeli Yesul. Sunhee ngingetin dia kalau situasi tim 2 dan 3 sedang gak baik, dia harus paham. Rapat pagi itu menurut pihak Billy ikan ranjang tanpa ranjang ide yang bagus, tapi memikirkan produknya tak ditampilkan membuatnya khawatir. Bahkan ranjang premium mereka yang rusak berharga 20 juta won tak ditampilkan. Taeyong asal jawab dan menyalahkan Yesul yang baru pertama jadi PM jadi kurang pengalaman dan membuat kesalahan. Mereka akan membuat sinkronisasi ulang, tetapi bukan itu yang diinginkan Billy. Minho akhirnya datang. Kim Hee berbisik ke MJ jika tahun lalu mereka meminta syuting ulang karena selimutnya rusak, mereka emang nyebelin. Minho menjelaskan strateginya. Iklan ranjang tanpa ranjang dimaksudkan menanamkan Billy di pikiran orang tanpa menunjukkan
mencari Billy di internet. Lalu akan dibuka toko pop-up agar pelanggan bisa merasakan merek mereka secara daring dan luring. Namun pihak Billy pikir itu berisiko tanpa menunjukkan produknya. Minho menjawab satu wawancara CEO Billy bilang tak ada yang terjadi tanpa risiko karena itulah Billy menjadi nomor 1 di dunia industri. Strategi yang diikuti risiko besar akan membawa perubahan besar karena memiliki potensi yang besar. Pihak Billy pun paham. Minho diperingatkan harus menangani proyek Mopix. Apa dia bisa menangani toko pop-up juga? Proyek otomobil Mopix itu yang paling diinginkan wakil pimpinan. Toko pop-up itu merepotkan dan soal Hong Yesul menjadi PM itu terlalu cepat. Orang itu ingin Yesul dikeluarkan. Minho akan membantunya menangani proyek dari awal hingga akan membuat Yesul memahami pekerjaannya. Yesul mengakui ke Pak Yong jika dia belum berpengalaman menjadi PM, tapi dia sudah memintanya untuk mengikuti panduan berkali-kali karena mereka tak punya ranjang cadangan dan Yesul kesulitan menghubunginya. Harusnya dia tahu itulah penyebab masalah itu nggak bisa diatasi. Yong nggak mau disalahkan, dia pikir rencana itu sudah cacat sejak awal. Sebagai PM, Yesul harusnya mengikutinya. Yesul akan mengatakan sesuatu tapi nggak jadi. Yong menghardiknya, tapi dia berhenti saat melihat Minho datang. Yesul pergi, Yong berlagak dikasihani dan menjelekkan Yesul. Yong mengeluhkan perlakuan tim perencanaan cadangan padanya yang tidak bekerja sebagai CE selama 15 tahun. Tim produksi pun memasang ranjang sesuai konfirmasi Hong Yesul. Minho menyebutkan kesalahannya mengacaukan syuting karena sibuk berpesta bersama wanita di bar dan menolak panggilan Nona Hang tapi malah menyalakannya. Sejauh ini hanya Minho yang tahu. Yong tak bisa berkutik. Minho nggak mau Yesul meminta maaf. Minho hanya meminta dia enggak melakukan hal yang akan disesalinya. Sebagai PM proyek itu, jika tidak diintimidasi atasan harusnya berhenti saja. Yesul lalu tanya sudah berapa lama dia mengerjakan proyek iklan ranjang tanpa ranjang. Yesul melihat proposalnya di mejanya kemarin. Minho mengingati Yesul sendiri yang memintanya mempercayainya dan bertanggung jawab penuh sebagai PM dari proyek itu. Tapi jujur Minho menduga Yesul akan melakukan kesalahan. Karena Minho menginginkan memimpin proyek itu, dia ingin Yesul merasakan semua prosesnya dan Minho masih mempercayainya. Yesul berterima kasih. Minho melarang bergantung padanya sampai bisa mengucapkan terima kasih. Minho menegurnya kembali bekerja. Yesul meletakkan sekotak coklat hitam di mejanya. Tim perencana masih bekerja malam itu. Yesul menegur IMG yang gak cari referensi malah melihat pemberitahuan perjamuan hari jadi Siuet yang ke-30. IMG bilang dia sudah mengiriminya surel ke 30 menit yang lalu. IMG sudah frustasi. Menurutnya apa yang lebih penting dari toko pop-up itu mencari jodohnya di perjamuan nanti. Dia ngajak Yesul berdandan setelah acara selesai. Si rambut pendek mengeluh kalau pacarnya menghilang setelah dia bilang akan lembur 2 pekan. Yongji menyebutnya putus. Si rambut pendek jadi frustasi sejak menjadi AI. Dia nggak ada waktu berkencan apalagi menikah. Karena itu Yongji ngajakin dia ke perjamuan kali ini untuk menemukan pria baik. Lalu ajak berkencan. Setelah begadang semalaman mereka akan berciuman. Yesul tanya apa yang kau punya waktu berkencan. Yongji merasa bujangan terbaik di perusahaan adalah Cha Minho. Si rambut pendek membenarkan kalau saja enggak menyeramkan. Lalu keduanya membayangkan berkencan sama Cha Minho pasti menyenangkan. Yesul menegur mereka, menakut-nakuti sambil membayangkan Cha Minho mengajak berkencan dengan gaya yang kaku. Ia ingin tahu perusahaan mana yang akan menjadi subkontraktor toko pop-up. Yesul memberitahu perusahaan yang menangani toko pop-up parfum tahun kemarin. Yom pikir itu mahal melebihi anggaran. Yom lalu merekomendasikan production team pemiliknya temannya yang menangani klien di kamera. Yesul ingat hasilnya berbeda dengan cetak biru sehingga mereka dapat jadi masalah. Jadi menurut Yesul mereka harus memilih perusahaan yang pernah bekerja sama. Ia mengajak untuk melihat hasil timnya. Yesul jadi mengamu. Di samping ada tulisan aku ingin bergabung dengan Siuet, beli aku jangan libatkan aku. Lalu Yesul menulis bantulah aku sebagai PM pertama tanpa masalah. Tim perencanaan dan tim produksi bekerja sama membuat tempat yang akan dijadikan toko pop-up. Akhirnya selesai, Yesul akan menenggak kerek bunga, tiba-tiba Minho merebutnya. Dia nyaranin Yesul, jika tak punya stamina, milikilah keahlian. Menurutnya Yesul menghabiskan waktu 10 jam yang harusnya bisa selesai sejam, karena itulah dia bergabung
Yesul pikir Ji-young sangat antusias bahkan mengatur jadwalnya demi toko pop-up mereka. Yesul merasa mereka akan sukses. Minho tanya kenapa Yesul tak menunjukkannya lebih awal. Yesul pikir karena seorang menolak proposalnya yang ke-18. Minho tahu Yesul selalu menyiapkan rencana B. Dia menyiapkan proposal 18-19 dan membuat keputusan berdasarkan responnya. Minho minta dia membuat satu yang bagus seperti yang itu, sambil menunjukkan dekorasi untuk iklan ranjang. Baru saja memuji Minho bilang slogan bersama Billy itu payah, dan minta Yesul membuat yang lebih bagus lagi lain kali. Setelah Minho pergi, Yesul kegirangan sendiri. Minho tersenyum lalu membuang kaleng Red Bull ke tempat sampah. Oh, dia menemui Dr. Oh Sung Taek agar dia memberitahunya siapa gadis yang mencium Minho. Sung Tae nyuruh dia tanya orang sendiri. Jika Ji-young terus menemuinya, dia akan memberitahu semuanya pada Dr. Oh. Sung Tae menelpon Minho agar dia bilang ke Ji-young untuk gak menemuinya lagi di kantornya. Minho nyuruh dia gak ngasih tahu Ji-young. Sung Tae hanya memberitahu Dr. Oh, tapi Ji-young mendengarnya dan menuduhnya macam-macam. Minho malah ingin pil yang diberinya kemarin. Sung Tae pikir dia sudah gak sakit. Karena toko pop-up itu, Minho harus minum lagi. Minho minta dia membawakannya jika sempat. Peluncuran toko pop-up Billy menuai sukses. Banyak yang datang dan mengunggahnya di media sosial. Ji-young dalam perjalanan, Ji-young sepertinya sudah merubah jadwal demi Minho. Minho membawahi sesuatu lalu nyuruh Yesul menghubungi petugas kebersihan dan menyalakan AC, juga menyemprotkan pengharum ruangan sebelum pertunjukan dimulai. Minho masih saja ketus pada Yesul. Dia juga menyuruh ketua pemeriksa tiang penahan sebelah kiri karena terlihat tak stabil. Yeonggi merasa Minho sensitif, pasti sulit hidup seperti itu. Yesul kesal sendiri berpikir Minho menganggapnya serangga. Yeonggi merasa Minho berubah sejak hari syuting itu. Yesul gak percaya, dia selalu sensitif dan mengomel. Apapun yang mereka lakukan gak pernah membuatnya puas. Dia melepas stresnya dengan mengintimidasi. Oh, Ji-young tiba-tiba di sampingnya dan mendengar semuanya. Ji-young nyindir Yesul membenci orang yang tersenyum padanya di depannya tapi membicarakannya di belakang. Dia bahkan melaporkan mereka yang berkomentar jahat ke polisi. Yesul pikir dia salah paham. Ji-young tak tahu Pacha agak sensitif dan mudah marah. Tapi itulah pesonanya dan caranya membuatnya sukses di bidangnya. Yesul menambahkan dia seksi saat sensitif. Ji-young bertanya-tanya kenapa beberapa tahun ini dia menjaga Yesul. Ji-young seperti cemburu. Lalu Ji-young mengerjai Yesul, nyuruh dia membeli beberapa kopi dan ribet. Saat Yesul kembali, Ji-young sudah pergi. Seorang tunawisma masuk dan memaksa tidur di ranjang Billy. Sang-go dan Min-hae berusaha mengusirnya halus. Yesul bahkan menawari uang untuk ke motel atau sauna. Tetapi tunawisma itu melepas pegangan tangan Yesul dan mengguncang-guncangkan tiang penyangga ranjang. Minho datang dan mendengar bunyi kayu dan lampu yang berdetak. Minho datang dan mendengar bunyi kayu dan lampu yang bergerak. Tiang pun roboh. Minho menyelamatkan tubuh Yesul yang hampir jatuh. Yesul membawa Minho ke rumah sakit. Jadi Yesul melihat bekas luka di punggung Minho. Yesul jadi galau. Minho ingatin Yesul yang terus menatap punggungnya. Yesul cuma mau bilang dia menyelamatkannya. Minho ketus lagi. Dia cuma mencegah kecelakaan lain, lalu menyuruhnya menutup toko pop-up. Sung Tae cerita kalau Minho itu temannya saat SMA. Temperamennya buruk tapi pekerjaannya baik. Apapun itu dia minta dimaafkan. Minho akan pulang nyetir sendiri padahal habis minum pil dan anestesi. Sung Tae minta Yesul yang jadi sopir penggantinya meski Minho terlihat keberatan. Di mobil sambil tidur, Minho dari jauh mendengar suara mobil yang menyalip mobilnya. Dia nyuruh Yesul perhatikan jalan. Yesul terus melihat bekas luka itu dan berpikir itu hanyalah kebetulan. Minho menyuruh Yesul menutup jendelanya karena berisik. Yesul menggendong Minho ke apartemennya. Sung Tae ngasih tahu kode kunci rumahnya. Yesul melihat banyak pil di samping tempat tidurnya. Yesul keluar kamar dan melihat vas bunga di ruang tamu. Yesul teringat penglihatan yang diperlihatkan indera keenamnya. Yesul berimajinasi dia dan Minho berciuman lalu masuk ke kamar. Yesul tak percaya dia dan Minho tidur bersama. Sebelum pergi, Yesul ingin memastikan lagi dengan menabrakkan bibirnya ke bibir Minho sekali lagi. Tapi Minho tiba-tiba membuka mata. Itulah akhir dari episode kedua. Next kita lanjut ke episode ketiga.